Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas H Hukum Acara Perdata. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus posisi perceraian beserta dengan surat gugatan yang akan kami presentasikan. Perkenalkan, nama saya Putra YM Nadabdab dengan NIM E0024095 dan rekan saya. Dan saya Rozin Nopal Ahmad dengan NIM E0024104. Nah, teman-teman, selamat datang, selamat mendengarkan. Berikut adalah kasus posisi yang akan kami presentasikan. Oke, baik. Jadi kasus posisi ini berawal dari seorang pria yang bernama Jordan Ali, berusia 38 tahun, bekerja sebagai kepala karyawan di sebuah pabrik gula di Surakarta. Setelah mendapatkan promosi jabatan, Jordan menjadi lebih sibuk dan sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama rekan kerjanya. Ia jarang pulang tepat waktu dan mulai kurang memberikan perhatian kepada orang tuanya. Kemudian pada suatu saat, Jordan ini menikah dengan Salma, perempuan berusia 36 tahun. Setelah menjalin hubungan selama 4 bulan dari pernikahan tersebut, tepat pada 3 Januari 2023, mereka dikaruniai anak perempuan yang bernama Saju. Nah, pada awal pernikahan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Namun seiring waktu, kurang lebih 2 tahun hubungan keduanya mulai sering diwarnai pertengkaran karena Jordan lebih mementingkan pekerjaan dan jarang meluangkan waktu bersama keluarganya. Kemudian, masalah semakin memburuk ketika Jordan beberapa kali pulang larut malam dan sulit dihubungi saat berada di luar kota saat urusan pekerjaan. Salma juga mendengar kabar bahwa Jordan sering dekat dengan perempuan lain. Ketika Salma meminta kejelasan, Jordan justru marah sehingga pertengkaran semakin memanas dan terjadi kekerasan pada rumah tangga mereka. Nah, puncaknya, pada suatu malam, Jordan membentak dan mendorong Salma hingga terjatuh di depan anak mereka. Setelah kejadian tersebut, Jordan beberapa kali melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik kepada istrinya, yaitu Salma. Keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis membuat Salma merasa tidak nyaman dan tidak aman untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Nah, karena pertengkaran terus-menerus dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, Salma akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Surakarta pada tanggal 1 Mei 2026. Selain meminta perceraian, Salma juga mengajukan hak asuh anak kepada dirinya karena Saju masih di bawah umur, serta meminta Jordan untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan anak mereka. Sekian dari kasus posisi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih saya sampaikan kepada teman saya Rozin Nopal Ahmad yang telah mempresentasikan mengenai kasus posisi perceraian antara Salma Ayu dan Jordan Ali. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai surat gugatan yang akan saya presentasikan menggunakan bahasa deskriptif agar teman-teman yang menonton dapat memahaminya lebih gampang. Oke, langsung aja. Perkara ini berawal dari hubungan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat. Keduanya menikah pada tanggal 2 Mei 2022 dan pernikahan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Surakarta sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor 021-KUA-2022. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di wilayah Jebres Surakarta dan pada awal rumah tangga mereka hidup rukun selayaknya pasangan suami istri. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama Sajo yang lahir pada tanggal 3 Januari 2023. Hingga pada saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat. Selama masa pernikahan, penggugat dan tergugat juga memperoleh harta bersama atau harta gonogini, yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 120 meter persegi yang terletak di Jalan Tikungan Lurus, Jebres, Surakarta, dengan kepemilikan atas nama Jordan Ali. Selain itu, terdapat pula 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Dalam konteks hukum perdata, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya termasuk ke dalam harta bersama, sehingga keberadaannya dicantumkan dalam gugatan sebagai bagian dari duduk perkara. Namun, keharmonisan rumah tangga mulai mengalami keretakan sejak awal 2024. Menurut penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan tergugat. Permasalahan tersebut dipicu oleh beberapa hal. Di antaranya, tergugat dianggap terlalu sibuk bekerja dan lebih mengutamakan pekerjaannya dibanding keluarga. Selain itu, tergugat juga dinilai kurang memberikan nafkah terhadap keluarganya.
sering pulang larut malam, sulit dihubungi ketika berada di luar kota, serta diduga memiliki kedekatan dengan perempuan lain. Tidak hanya itu, dalam gugatan juga dijelaskan bahwa tergugat beberapa kali menggunakan kekerasan fisik seperti menampar penggugat ketika diminta memberikan penjelasan mengenai sikapnya. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Dalam gugatan ini, penggugat juga memohon agar hak pengasuhan anak diberikan kepadanya. Hal tersebut didasarkan pada hubungan emosional yang baik antara penggugat dan anaknya, serta kemampuan penggugat untuk memberikan pengasuhan dan memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, penggugat meminta agar majelis hakim menetapkan dirinya sebagai wali yang sah atas anak bernama Sajo. Selain itu, demi kepentingan dan masa depan anak, penggugat juga meminta agar tergugat diwajibkan memberi nafkah kepada anak yang bernama Sajo hingga dia dewasa demi kebaikan anak tersebut. Secara hukum, dasar gugatan perceraian ini merujuk pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana pasangan suami istri. Selain itu juga gugatan ini didasarkan pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup harmonis kembali dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, menetapkan penggugat sebagai wali anak yang sah atas nama anak bernama Sajo, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan kepada anak tersebut hingga ia dewasa, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 15. Saya Putra Yana Dadap dan rekan saya Rojin Naufal Ahmad. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami terdapat kekurangan maupun kesalahan selama presentasi. Selamat menikmati kepada teman-teman semuanya, juga kepada Bu Ismawati Septiningsih selaku dosen hukum acara perdata pada kelas H. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Merdeka. Merdeka.